Hari ini ya Bante mau menjelaskan tentang Brahmajala Sutta. Ya. Ini kalau dari artinya Brahma ya. Jala itu dalam bahasa Indonesia jala, ya, jaring ya, jaring. Ya, terus jadi ceramah ya Buddha, penjelasan Buddha tentang jaring Brahma ini bisa dibilang di sini mulia atau sesuatu yang mendalam ya, atau luas juga bisa ya, Brahmajala Sutta. Nah, maksudnya di sini di sutta ini Buddha menjelaskan intinya Buddha ingin menjelaskan tentang 62 jenis pandangan salah. Ya. Kameranya yang di sini atau yang di sini? Yang di sini ya, oke. Jadi 62 jenis pandangan salah ya Buddha ingin jelaskan. Nah, jadi karena Buddha di setiap kali menjelaskan bagian-bagian pandangan salah ini, Buddha bilang bahwa nggak ada lagi selain yang ini, cuma yang sudah Buddha jelaskan saja. Jadi sepertinya Buddha ingin menunjukkan kemampuan ya, dari seorang Buddha, yaitu tahu semuanya. Ya. Jadi oleh sebab itu karena sangat luas tapi juga detil ya. Di luar ini nggak ada lagi Buddha bilang, makanya seolah-olah penjelasan ini kayak mencakup ya semuanya ya. Jadi seperti jaring itu kayak bisa menangkap semuanya gitu ya. Nah, jadi di sini Buddha mau jelaskan tentang pandangan salah ya. Jadi sebelum kita masuk ke sutta ini, mungkin ada Bante ingin menjelaskan tentang kenapa Bante mau menjelaskan tentang ini, ya, pandangan salah. Karena penting sekali. Nah juga perlu dicatat bahwa ini adalah sutta pertama ya, dari kitab pertama juga ya, di Tipitaka. Jadi kitab pertama tentunya Winaya Pitaka ya. Nah, tapi di Sutta Pitaka ya, ini adalah kitab pertama namanya Digha Nikaya, dan juga di kitab ini sutta ini adalah sutta pertama ya. Di Digha Nikaya sendiri total ada 34 sutta. Nah, ini adalah sutta yang pertama. Jadi memang bukan Buddha yang menyusun Tipitaka ya, tapi disusun sama muridnya belakangan ya. Nah, persisnya kapan akhirnya mendapatkan susunan seperti yang Tipitaka sekarang itu kurang jelas ya, tapi sudah jelas bahwa bukan Buddha sendiri yang menyusunnya seperti ini ya. Jadi tersusun seperti ini juga Bante rasa ini ada maksudnya. Kenapa sutta ini ditaruh menjadi sutta yang pertama ya, dari semua sutta yang ada. Nah, kalau kita lihat ya, ini sebetulnya awalnya dimulai dari perdebatan ya, dari dua guru dan murid sebetulnya ya. Tapi gurunya ini disebut di dalam Pali itu Paribajaka. Paribajaka itu merupakan pertapa pengembara gitu ya. Nah, biasanya mereka itu membawa ajaran atau mempercayai atau mempertahankan filsafat ya, pandangan mereka sendiri. Nah, mereka mengembara begitu, ya mereka berusaha menyebarkan ya. Nah, kalau ada yang setuju jadi pengikutnya kayak begitu. Nah, mereka juga kadang-kadang berdiskusi bahkan berdebat ya sesama pertapa pengembara ini tentang filsafatnya ya, berusaha mempertahankan filsafat-filsafat mereka masing-masing. Nah, inilah yang disebut sebagai paribajaka ya. Nah, biasanya sih kalau paribajaka ini ya dia pakai jubah ya.
tapi dia pertapa. Ya. Nah, pengikutnya ya umat awam ada juga yang pertapa. Nah, jadi gurunya itu namanya Supia. Jadi si Paribacaka ini, pertapa pengembara ini ya, namanya Supia. Muridnya namanya Brahmadatta. Nah, Brahmadatta ini sebetulnya dia umat awam, ya, bukan pertapa. Jadi dia umat awam dan masih muda. Ya. Nah, gurunya selalu mencaci Buddha, Dhamma, Sangha. Mengkritik. Ya, Buddha, menjelek-jelekkan Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, sedangkan muridnya Brahmadatta itu memuji kebalikannya, memuji kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, sebelum Banti jelaskan detail latar belakang ceritanya ini, ya, Banti hanya kasih gambaran dulu ya. Jadi akhirnya Buddha menjelaskan, oh kalau ada orang yang memuji, kita seharusnya bagaimana sebagai murid Buddha ya, karena waktu itu para biku jadinya mendiskusikan, oh aneh sekali ya gurunya mencela, muridnya memuji gitu ya. Nah jadi Buddha kasih tahu ke para biku, lain kali misalnya kalau kalian dengar ya ada orang memuji Buddha Dhamma Sangha, kalian harusnya bagaimana? Terus kalau ada orang yang mencela, mencaci Buddha Dhamma Sangha, sikap kita harusnya seperti apa? Nah, nanti Buddha jelaskan. Ya. Nah terus juga karena perihal Buddha ada yang dipuji, ada yang mencela Buddha. Ya. Nah Buddha bikin sebuah pernyataan yang cukup tegas, ya, bilang bahwa orang puji Buddha, khususnya orang yang masih umat awam, yang di Buddha sebut sebagai puthujana, ya. Nah, puthujana kalau memuji Buddha, mereka paling bisa puji cuma sila Buddha saja. Ya. Nah, makanya di sutta ini Buddha di awal itu menjelaskan, oh ada 3 jenis sila, ya. Tiga jenis sila. Yang di sini pembagiannya sih disebut sebagai cula sila. Ya, cula itu sebetulnya seringkali diterjemahkan sebagai kecil, jadi sila kecil atau minor bisa bilang. Ya. Atau bahkan bisa kayak karena lebih mudah dijalankan atau kebanyakan orang jalankan, nggak sulit dijalankan. Ya. Nah itu cula sila atau sila yang inferior. Yang berikutnya majjhima sila, sila yang menengah. Nah, biasanya tingkat kesulitannya lebih sulit dan nggak banyak orang jalanin. Kemudian mahasila. Nah, ini mahasila berarti sila yang besar atau yang biasanya orang anggap remeh, ya, tapi Buddha jalankan. Ya, kualitas sila 3 jenis sila ini Buddha jalankan dan murid-murid Buddha juga diharapkan menjalankannya. Jadi Buddha kayak membuat sebuah apa ya contoh gitu standar ya cula sila, majjhima sila, sama mahasila. Nah kalau kita lihat di sini ya nanti ada banyak beberapa sila yang sebetulnya mungkin di Winaya nggak dibilang jelas ya ada sila-sila ini. Makanya ada sebagian menjalankan, ada sebagian yang tidak menjalankan karena mereka berpikir bahwa ini di Winaya nggak ada. Tapi sebetulnya yang namanya bagaimanapun sila ya itu yang diharapkan Buddha kita sebagai muridnya khususnya biku ya biku bikuna bikuni samanera samaneri jalankan karena sila ini bukan untuk umat awam ya tapi untuk pertapa. Nah nanti jelas Buddha itu sebutkan bahwa sementara ya para pertapa lain mendapat support dari umat awam ya umat awam berdana dengan keyakinan terhadap mereka 4 kebutuhan tapi ya mereka masih melakukan praktek-praktek seperti ini. Nah jadi sila-sila di sini ya cula sila, majjhima sila dan mahasila semuanya mengarah kepada sila seorang pertapa. Ya. Nah yang mana di sini mengacu kepada Buddha dan murid-muridnya. Ya. Jadi biku, bikuni, samanera, samanera.
Nah, setelah itu Buddha bilang, oh paling-paling kalau umat awam ya, mereka bisa pujinya cuma ini ya karena mereka bisa lihat kualitas itu dari Buddha dan murid-muridnya. Ya. Tapi pencapaian-pencapaian yang lebih mendalam seperti samadhi dan kebijaksanaan seorang Buddha apalagi ya, nah itu umat awam atau seorang putu jana mereka tidak bisa tahu dan mereka nggak bisa memuji. Ya. Oleh sebab itu jadinya karena tidak tahu jadi nggak memuji itu. Nah oleh sebab itu Buddha tuh mau tunjukkan gitu ya, ini kemampuan Buddha tuh melihat bahwa pandangan salah di dunia ini ya total ada 62. Nah di luar ini nggak ada lagi gitu ya. Nah di satu sisi biasanya yang pertapa pengembara ini mereka itu mempertahankan ajaran yang salah, pandangan salah. Nah, semua pandangan mereka ya bisa disimpulkan dalam 62 ini. Nah, ini juga kenapa penting dijelaskan karena Bhante rasa ya bahkan umat Buddhis pun ya banyak yang masih punya pandangan salah ini. Nah, juga untuk mencapai Sotapanna ya 62 pandangan salah ini akan dicabut. Nah, jadi bahkan sebelum Sotapanna pun kalau kita bisa memahami bagaimana orang bisa punya pandangan salah dan akhirnya pada saat kita belajar ajaran Buddha meskipun kita belum lihat langsung ya, tapi kalau bisa menerima, ya, mempelajari kemudian menerima, kemudian sembari direnungkan dalam kehidupan sehari-hari, cocok atau enggak cocok. Nah nanti ya ada waktunya kalau sudah punya konsentrasi, baru bisa latih vipassana, melihat masa lampau, baru akan jelas ya ajaran-ajaran yang diajarkan Buddha ini sebetulnya tepat ya pandangan salah itu memang ada eksis di dunia ini dan itu sebetulnya tidak bisa dipertahankan gitu ya. Nah, makanya nanti kalau kita sebagai umat Buddha sudah ada belajar dulu terus kemudian punya keyakinan. Nah, karena punya keyakinan jadi mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya dicocokkan oh benar nggak Ehipasiko sendiri ya nah ini ajaran Buddha ini sesuai nggak dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya nah setidaknya nanti kita punya kadar tertentu ya keyakinan sampai tahap tertentu ini kebanyakan ngomong seharian ya kita agak ngerem dikit ya ngomongnya agak pelan jadi jadi nanti kalau kita sudah punya keyakinan agak kuat ya nah itu lebih mudah waktu kita berlatih sesuai lebih manut gitulah ya ajaran Buddha ya, jadi nggak banyak keraguan ya nanti juga waktu berwipassananya nggak ada sikap penolakan gitu dari dalamnya nah itu tentunya akan lebih mulus proses pengembangan pemahamannya ya. Nah, oleh sebab itu Bante ingin jelaskan ya tentang Brahmajala Sutta. Nah, juga sebetulnya Bante sempat agak galau ya. Apa mau menjelaskan sutta ini karena sutta ini banyak yang menganggap agak mendalam ya, susah dipahami. Makanya mungkin jarang dijelaskan ya. Tapi jujur aja ini adalah bahan ujian Dhammacarya. Ya. Bante bukan Dhammacarya, ya, tapi ya cuma baca-baca terus paham ya palinya ada katanya. Jadi bukan untuk ujian tapi untuk di-share ya, untuk dipahami sendiri aja ya. Nah, tapi Bante rasa ya karena kitab ini penting itu jadi ya, salah satu bahan ujian ya. Karena Dhammacarya artinya adalah guru Dhamma. Ya, jadi setidaknya 62 pandangan salah ini harus dikuasai. Kalaupun belum direalisasi ya. Nah, karena awalnya
agak galau ya. Mungkin kalian berpikir kenapa Bante galau? Ya? Karena Bante pikir meditator ini takutnya mereka nanti malah banyak menganalisa ya, takutnya malah banyak berpikir gitu. Tapi Bante juga tahu zaman sekarang ini kan semua Dhamma Talk kan ditaruh di YouTube ya, online ya. Semua bisa akses. Jadi Bante asumsi kalian mungkin sudah agak familiar sama penjelasan Bante ya, khususnya mungkin di retret sebelumnya Bante sudah jelaskan di Cibodas ya. Bante jelaskan tentang kalau penghalang-penghalang meditasi ya, khususnya untuk yang konsentrasi. Nah, terus juga Bante juga ajarkan bagaimana kalian bisa yoniso manasikara dalam kehidupan sehari-hari dengan bercermin dari bagaimana orang bijaksana berpikir gitu ya. Nah, itu kalian bisa jadi contoh ya. Nah, terus Bante juga ada jelaskan pikiran jangan mengembara ke masa lampau, ke masa depan. Nah, sebetulnya ini juga ada hubungannya ya. Karena ya Bante perhatikan dalam pengalaman Bante membimbing dan membantu ya, itu kebanyakan juga karena pandangan salah, pikirannya juga susah dikendalikan ya. Susah dikendalikan, susah nempel ke objek meditasi. Nah, bagaimana ada hubungannya, bagaimana terhubung ya. Nah, makanya akhirnya Bante putuskan, oh nggak apa-apa, jelasin begini bisa juga dengan cara yang mudah dipahami ya, tapi juga bisa ada manfaatnya gitu ya. Nah, oke, jadi sekarang tentang pandangan salah. Nah, paling utama pandangan salah itu menganggap bahwa adanya atta. Atta. Nah, atta ini sebetulnya dari konsep Sanskrit, ya, Sanskerta. Bahasa yang mereka gunakan adalah Atman. Atman. Nah, mungkin kalau mudahnya ya, kalau zaman sekarang itu kita ketahui seperti roh, jiwa, soul kita bilang ya, atau jati diri, esensi diri, atau mungkin mudahnya aku, ego dan lain sebagainya. Nah, nanti bagaimana ya kok bisa Atman jadi ego dan lain sebagainya? Ya. Nah, nanti kita coba uraikan ya. Nah, jadi Atta, ya, kalau bahasa Pali namanya Atta, kalau Sanskerta Atman. Ya. Nah, kalian bisa pahami dulu bahwa Atta ini anggap aja seperti jiwa, gitu ya, seperti roh, ya, yang konsep roh gitu ya. Jadi kebanyakan mereka menganggap ini Atta, ini kekal. Atta itu kekal. Nah, kenapa kekal ya? Sebagaimana Bante rasa kalau kita orang Chinese ya, keturunan Chinese, kita rata-rata percaya ya, habis mati nanti ada yang menjemput ya, terus nanti dibawa ke neraka, terus supaya sebelum terakhir lagi minum teh, ya, supaya lupa semuanya ya. Jadi tunggu giliran ngantri dulu gitu ya. Nah, jadi ceritanya sih seperti itu ya. Nah, jadi kayak ada roh yang kekal gitu ya. Dia cuma ganti badan aja gitu ya. Tapi ada sesuatu, ada kita bisa bilang entitas gitu ya, sebuah entitas yang cuma berpindah gitu. Cuma ganti badan, nanti punya nama yang baru. Karena apa? Karena lupa semuanya sudah kehidupan sebelumnya. Nah, tapi mereka percaya bahwa roh ini, atau jiwa ini, atau soul ini, itu ya nggak mati dia, nggak hancur. Waktu dibunuh, dia juga nggak mati. Ya. Waktu dipotong tangan, ya, roh juga bukannya tangannya potong. Nah, mereka percaya begitu. Jadi ini sebuah entitas yang kekal, yang terus begitu aja. Dan samsara ini juga kekal. Mereka percaya begitu ya. Nah, bagi mereka yang percaya bahwa Atta itu adalah kekal, ya, dunia ini pun kekal. Nah, nanti waktu kita telusuri ada yang sebagian menganggap kekal, sebagian tidak kekal, dan lain sebagainya. Nah, nanti jelaskan kenapa mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda.
Ya. Nah, jadi kebanyakan ya kita berpikir seperti itu. Bahkan ada yang punya pandangan ya, waktu kita tidur, roh itu keluar, terus mimpi. Ya dia ngomong atau dia punya pengalaman waktu itu. Nah, ini tercermin dalam mimpi kita, gitu ya. Terus bahkan ada yang bilang bahwa waktu kita tidur jangan dicemong, ya, jangan digambar. Nanti dia bingung, ini bukan saya, jadi dia nggak balik lagi. Jadi dia nggak balik lagi, ya. Nah, nanti katanya mati pula ya, jangan dicemong jadi katanya. Nah, itu mau coba nggak? Ya, temennya coba cemongin ya. Nah, coba balik lagi nggak? Kalau besok masih ingat makan, dia bangun. Nah, nah, juga ya kalau di zaman modern ini bagaimana menganggap si roh ini ya? Mungkin orang modern nggak percaya ada roh, ya. Tapi percaya ada ego, ya. Ada diri, ada saya. Ya. Nah, hmm, oke, Banti belum ke ekstrim dulu ya. Banti mau jelasin ini dulu. Jadi Atta ini, ya, kalau mereka yang belajar Abhidhamma, kita yang belajar Abhidhamma, kita tahu bahwa sebetulnya diri ini ya Buddha bilang hanya kanda, agregat. Ya. Cuma ada rupa kanda, ya, agregat materi. Nah, terus Wedana kanda, perasaan. Terus Sanya kanda, persepsi. Kemudian Sangkara kanda, bentukan-bentukan batin. Ya. Kemudian Winyana kanda, kesadaran. Nah, kalau menurut Abhidhamma, ya, menurut ajaran Buddha, materi ya dia karena sebab akibat muncul sendiri, ya. Terus kenapa disebut sebagai rupa, ya? Karena dia katanya mudah berubah, ya. Nah, karena kalau kondisinya berubah, dia berubah. Jadi misalnya kalau panas, sel-sel kita mungkin aktif, ya. Kita jadi lebih aktif, ya, lebih energetik. Tapi kalau dingin, ya, apa yang terjadi? Ngantuk, ya. Jadi kayaknya batinnya juga pengennya diem, ya, maunya istirahat. Ya. Nah, jadi rupa itu terpengaruh mudah sekali berubah kondisinya. Ya, kalau objek-objek, variabel-variabel pengkondisinya berubah, ya, kayak makanan. Kalau kita minum kopi jadi aktif, ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang berat, berminyak dan lain sebagainya, ya micin misalnya, nah itu bikin kita lembam ya, jadi malas, nggak mau bergerak ya, kayak begitu, maunya tidur, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi melambat. Nah, jadi makanan mempengaruhi juga. Ya. Terus nanti batin juga mempengaruhi, enggak? Ya, waktu kita kesel, ya jadi panas ya. Nah, waktu kita tenang kayak meditasi, badannya juga ringan kayak tenang, damai gitu ya. Nah, jadi karena dia mudah sekali terpengaruh ya, objek eksternal, pengkondisinya ini, makanya dia disebut sebagai rupa. Jadi dari kata rupa titi, rupa. Jadi karena mudah berubah dia ya. Nah, ini sebetulnya dia kalau cuma sekedar rupa ya, sama aja kayak mayat, ya, sama aja kayak tanaman. Ya kayak kalau mayat, ya dia sebetulnya mayat apa bedanya sama tanah ya? Katanya ada orang bilang balik lagi ke tanah kayak gitu. Sebetulnya ya kalau sudah jadi mayat ya, dia ya sama aja sama materi yang lain. Ya. Bisa jadi media, cacing-cacing hidup, ya tanah juga begitu ya, bisa jadi media cacing-cacing hidup. Mungkin kita bisa ditanemin bunga juga kali tumbuh ya. Buktinya apa? Itu apa? Cordyceps ya. Nah, dia juga kan ulat ya, tapi jadi media jamur untuk tumbuh ya, bisa juga. Nah, jadi bisa begitu juga ya. Nah, tapi nah itu rupa ya. Jadi sebetulnya rupa sendiri itu sama aja kayak materi ya yang mati ini. Nah, cuma ya bedanya makhluk itu dia nggak cuma punya rupa,
tapi dia juga punya ada Wedana. Nah, Wedana ini sebetulnya fenomena perasaan, katanya. Nah, kalau menurut Buddha, kalau menurut Abhidhamma, perasaan inilah yang merasa. Ya, jadi waktu kontak dengan objek, misalnya lihat bunga, terus rasanya agak senang atau tertarik gitu ya. Nah, itu ada perasaan di situ. Perasaan apa? Enak. Ya. Ada perasaan enak, ada perasaan nggak enak, ada yang netral biasa aja gitu ya. Nah, jadi perasaanlah yang merasakan. Ya. Karena apa? Karena kontak. Nah, kemudian persepsi ada, ya, sanya. Nah, persepsi itu yang dia bisa kayak mengingat, ya, juga dia ya mengetahui, ya, bisa jadi kayak mengetahui, mengingat, ya. Jadi misalnya kalau dia lihat ini, oh, misalnya ini barang baru ya, nggak tahu, oh ini bunganya ada sebagian yang putih, kelopaknya besar, ya, terus mahkotanya agak merah jambu ya, oh, terus orang kasih tahu ini namanya lili. Nah, tapi namanya siapa? Lili. Ya. Oke, oke. Jadi ke depannya sekali lihat aja udah tahu, oh ini lili. Ya. Nah, itu tugas si persepsi itu. Ya. Dia kayak nginget ya, dia mengenali gitu, sifat persepsinya. Nah, terus nanti ada winyana. Winyana itu kesadaran. Ya. Jadi kalau kita melihat, ada kesadaran melihat. Terus waktu orang panggil, terus kita kontak sama telinga, ya. Nah itu kesadaran mendengar. Nah, terus ada orang sentuh, kita berasa, oh. Terus ini adalah kesadaran sentuhan dan lain sebagainya. Nah itu semua adalah kesadaran. Ya. Yang tugasnya apa? Menyadari, menyadari objek. Ya. Nah kemudian ada sangkara. Nah sangkara ini banyak. Ya. Bentukan-bentukan batin. Ya. Jadi misalnya kayak benci, ya, iri, pelit, ya, serakah, ya, gelisah, ragu, dan lain sebagainya. Ya. Sisa yang lainnya, fenomena batin yang lainnya itu semua masuk sangkara. Ya. Nah, jadi intinya kita yang disebut makhluk ini sebetulnya cuma materi dan fenomena batin. Ya. Perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin tadi, ya, seperti marah dan lain lainnya. Nah, dan kesadaran itu semua adalah kita sebut sebagai batin, ya, fenomena batin. Nah, mereka hanya menjalankan fungsinya masing-masing, ya. Nah, tapi setiap kali muncul mereka harus ada objek. Ya. Nah, misalnya ya ini warna. Nah, karena ada warnanya, maka muncullah kesadaran melihat. Nah, tapi kesadaran melihat nggak bisa menangkap suara, hanya menangkap, hanya bisa kontak dengan warna saja. Nah, suara siapa yang kontak? Telinga. Kesadaran mendengar. Ya. Nah, masing-masing punya tugasnya masing-masing. Ya. Nah, jadi yang disebut makhluk itu sebetulnya kita cuma proses. Proses materi yang kalau variabelnya berubah, dia berubah. Terus proses batin juga yang kalau kontak sama objek, ya dia jadi muncul. Ya. Perasaan dan lain sebagainya. Agak mengerikan bagi mereka ya, yang sangat ya, mengagung-agungkan diri, atau yang percaya bahwa saya ada karena saya berpikir, gitu ya. Jadi mengidentifikasi diri itu penting sekali ya, self identity. Makanya kadang diterjemahkan sebagai self identity view, ya, kadang ya ego dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kalau saya itu nggak eksis, lalu siapa yang eksis? Gitu. Jadi siapa yang selama ini mencium, merasa, mengingat, siapa yang punya teman, siapa yang marah, ya, siapa yang sedih dan lain sebagainya. Orang agak susah menerima kenyataan bahwa nggak ada siapa-siapa di situ. Ya, siapa yang merasa? Ya, perasaan yang merasa. Kenapa kamu harus eksis? Kenapa kamu harus eksis? Orang kayaknya perlu eksis, gitu ya. Orang perlu diakui, ya, orang perlu dihargai dan lain sebagainya. Ya. Nah, semakin kita percaya akan diri, diri itu eksis, saya itu eksis, aku itu eksis, ya. Ekstrimnya apa yang terjadi? Mereka bisa
psikotik, bisa kejiwaan. Ya. Nah, misalnya Bante ada beberapa bantu dan merawat ya orang bipolar. Bipolar itu katanya ya secara medis katanya ada chemical di otaknya itu nggak balance. Ya. Terus ada bahkan yang bilang sebetulnya konstruksi otaknya juga sudah berbeda sama orang normal. Ya. Mungkin ada bagian yang lebih aktif atau lebih banyak kerutannya dan lain sebagainya. Ya. Nah itu Bante kurang jelas lah ya. Tapi yang Bante bisa amati apa? Bante ajak ngobrol, terus dia ada momennya dia bisa respon, ya. Nah, ada momennya dia sudah kayak orang normal, ya. Jadi kita asumsi bahwa batinnya balance, gitu ya. Nah, kenapa disebut bipolar ya? Seperti namanya, polar itu kutub, ya, dua kutub. Ya. Nah, jadi kalau mereka yang kena bipolar, jadi batinnya itu nggak terkendali. Kalau dia kutub, jadi ada dua kutub. Kutub yang pertama mereka sebut sebagai manik, ya, manik episode. Ya. Jadi manik itu mungkin agak mirip dengan panik gitu ya. Jadi dia agak aktif, lebih ke aktif ya. Dia merasa dirinya itu orang hebat, ya. Atau bahkan ada yang masuk sampai percaya bahwa dia kiriman makhluk yang pencipta atau dia dewa dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, dia percaya begitu. Dia kayak ada punya misi, dia mau bawa pesan dan lain sebagainya. Atau dia juru selamat atau bahkan dia bilang dia bodhisatta. Nah, kasusnya yang Bante rawat ini karena dia Buddhis, ya, jadi mungkin dia pandangannya ke ekstrim sana ya. Dia percaya bahwa dia sendiri adalah calon Buddha dengan lengkap kesaktiannya. Ya. Jadi dia sudah latih sama Tawipassana, semua kesaktiannya punya. Dia bahkan bilang kamu jangan iri sama saya. Ya. Jadi dia kayaknya nggak cuma bipolar, tapi psikolog ya mereka bilang ada campuran pula ya, sudah mulai mendengar suara. Ya. Jadi tapi belum kadang waktu dia lagi agak ekstrim gitu ya, dia mulai berhalusinasi. Ya, dia lihat Bill Gates datang bawa pesawat, jemput dia. Ya. Kadang dia lihat, dia bilang dia lihat orang banyak gitu dengar dia lagi ceramah. Terus tapi karena banyak dari mereka nggak mau terima ceramah dia, masih punya pandangan salah, dia bakar. Tapi semua berlangsung di dalam pikirannya saja. Nah, kemudian kutub yang berikutnya itu depresi. Kalau orang normal depresi, biasa ada sebab. Ya. Mungkin ya dibikin sedih dan lain sebagainya, atau dikecewakan, putus asa, dan jadi depresi. Ya. Ya, tapi dia enggak. Ya, untuk mereka enggak. Tiba-tiba aja, kalau lagi musimnya, mereka depresi. Nah, ini mungkin kalian juga pernah ketemu atau mungkin juga nanti akan ketemu, jadi kita bisa lebih toleransi ya. Itu di luar kendali mereka. Di luar kendali mereka. Jadi tiba-tiba aja moodnya berubah. Jadi moodnya sangat swing. Ya. Jadi kadang-kadang dia depresi, kadang-kadang dia sangat manik. Ya. Nah, Bante tanya dia, dulu awal bagaimana begitu bisa begini ya. Seingat dia ya gejalanya itu dia mulai dengar suara dulu pertama. Nah, dengar suara. Nah, suaranya tuh juga pertama bagus. Nah, hati-hati kalian ya. Jadi bagusnya tuh gimana? Dia bilang dia dengar guru meditasi ngobrol sama dia. Ya. Nah, guru meditasi kita nggak tahu lah ya guru mana yang bisa ngobrol sama dia ya enggak batin ke batin gitu ya. Jadi dia nggak perlu pergi interview, dia udah mendapat instruksi dia bilang. Ya. Nah, jadi dia dengar juga guru-gurunya itu ya yang kita anggap maha guru gitu ya, guru besar meditasi lah ya. Jadi dia bilang, Sedo ini ngobrol sama saya,
Terus instruksinya juga benar, dia bilang. Jadi waktu kotoran batin dia muncul, dia kayak misalnya dia kesel sama orang, nah suara itu muncul dan bilang, gak boleh kesel. Terus kamu kembangin meta. Alangkah bagusnya ya enggak? Kalau kayak ada orang ngingetin begitu terus ya enggak? Nah tapi ya cerdiknya ya, entahlah itu siapa yang ngomong seperti itu ya, cuma ini katanya ya itu ada substansi kimia ya, chemical imbalance di otaknya katanya begitu ya secara medis. Nah cuma kalau semakin dia dengerin ya, apa yang terjadi, ya semakin banyak suara itu. Ya, bahkan nanti mulai 2 orang, 3 orang. Nah karena Dhamma ya, dia juga pingin improve ya. Nah hati-hati yang pingin improve ya. Karena dia pingin improve ya, jadi dia ikuti. Dan dia percaya ini guru besar ya, jadi dia ikuti. Nah, semakin dia ikuti, semakin asiklah dia di alamnya gitu. Jadi di dimensi dia. Jadi dia asik sendiri. Dia pertama ya mungkin gejalanya kayak kita ngajak dia ngobrol, tapi dia kayak bengong gitu ya. Woi, nanti dia baru sadar, oh iya tadi ngomong apa? Kayak gitu ya. Nah, hati-hati yang suka bengong. Ya. Nah, jadi awalnya gitu, karena dia asik kan denger itu, nah kita ajak dia ngomong, dia nggak gitu tanggapi, dia nggak respon dengan cepat. Nah, lama-lama semakin dia asik itu, dia semakin susah tidur. Ya. Nah, terus dia nggak merasa perlu makan. Ya. Nah, gejala ini, semakin dia sulit tidur, gejalanya akan semakin parah. Ya. Nah, suara itu akan semakin banyak. Nah, suaranya semakin menjadi-jadi. Bukan yang baik aja, nanti sampai yang mengancam dia. Kayak membunuh dia, dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak ikuti saya, misalnya dia udah mulai sadar kok instruksinya makin lama makin aneh gitu ya. Kalau kamu nggak ikuti nanti saya bunuh, atau dan lain sebagainya. Gitu, ya. Nah, itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita analisa ya, oke, berarti jelasin dulu waktu dia udah mulai balance ya, apa yang terjadi. Akhirnya kan sama dokter dikasih, katanya obat yang bisa meredam aktivitas otaknya katanya gitu ya. Supaya chemical ini atau hormon yang enggak balance itu jadi balance lagi. Ya. Jadi yang aktif diredam, yang pasif mungkin dia bisa tambahin gitu ya. Nah, jadi katanya kondisinya biar jadi balance lagi. Nah, waktu dia sudah mulai balance lagi, kita bisa ajak ngomong seperti orang normal. Ya. Nah, jadi responnya juga cepat jadinya ya. Nah, waktu kita tanya bagaimana prosesnya sampai jadi seperti ini, normal lagi ya. Nah, itu yang terjadi adalah dia bilang dia mulai merasa bahwa suara itu pelan-pelan berkurang. Ya. Waktu dia sudah kacau sekali, akhirnya hilang sampai hilang dalam arti dia kayak buka jendela ya, banyak nyamuk, tapi dia tetap santai gitu, kayak bengong. Lama dia tutup gitu ya. Nah, dia jadi kayak hilang gitu dari dunia. Terus kita ngomong sama dia, dia juga kayak entah ngelihat apa gitu ya. Nah, itu. Dia hilang di alam kesadarannya itu. Nah, waktu itu Bante juga tanya, waktu parah-parahnya, suaranya sebanyak apa? Dia bilang itu kayak bunyi radio. Tapi nggak jelas, semuanya orang ngobrol. Jadi kayak satu kota ngobrol. Dan kamu bisa dengar suara mereka. Nggak jelas. Tapi kalau saya mau tahu, saya bisa fokus ke satu suara kayak gitu, dia bilang. Ya. Tapi kacau jadinya. Ya. Banyak suara berisik terus. Jadi dia semakin nggak bisa tidur, dan semakin parahlah kondisi dia. Ya. Nah, waktu dia sudah mulai normal, bisa diajak ngomong begitu, ya. Nah, dia bilang suaranya pelan-pelan semakin sedikit, dan dia mulai sadar bahwa pikiran inilah atau suara inilah yang bikin dia makin lama makin parah. Nah, waktu itu kita baru bisa arahkan dia ya bahwa kalau gitu kamu jangan dengerin lagi loh. Ya. Kamu tahu kan kalau kamu dengerin dia makin banyak dan kamu makin parah. Nah, jadi kamu jangan dengerin lagi.
Nah, semakin dia tidak dengerin, nah itu juga. Tapi dia tetap konsumsi ya, tetap konsumsi. Nah, itu dia semakin dikit suaranya. Ya. Kadang-kadang muncul sejenak aja terus hilang kayak gitu. Ya. Nah, oke. Sekarang pelajaran apa yang kita mau pelajari di sini? Ya. Nah, sebelum kita begitu, sebelum kita begitu ya, Bante mau balik lagi ya. Ini pengalaman Bante pribadi ya. Jadi waktu itu Bante belum meditasi metode Bao ya, metode yang lain. Yang mana disuruhnya itu untuk fokus sadar 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 terus apapun objeknya yang kontak dengan enam indera ya, disadari aja terus ya. Oke, di satu sisi usahanya adalah ya sadari aja terus apa yang fenomena yang paling mencolok dominan gitu ya. Ya udah. Nah, tapi meskipun Bante sadari waktu itu masih umat awam ya. Ya waktu meskipun sadari terus Bante waktu lewat ya kuti gurunya. Terus Bante berpikir, ini gurunya ngapain? Kita semua berusaha meditasi, ya jangan-jangan dia tidur di dalam. Nah, terus Bante tiba-tiba sadar, oh kok ada pikiran begini ya? Meskipun saya berusaha sadari apapun yang muncul di pikiran saya, tapi kok saya nggak bisa fully kendaliin. Terus pikirannya jelek banget pula yang munculnya seperti itu ya. Nah, semenjak itu Banti kayak ngerasa kok iya juga ya, kok begini ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari sembari Banti mengamati terus ya, nah, Banti juga semakin oh iya ya, kok saya seperti budak gitu, cuma ngikutin pikiran saya. Nah terus ada momennya lagi meditasi jalan, ya. Lagi ya sebetulnya cukup cukup oke, maksudnya nggak banyak pikiran. Ya. Waktu itu cukup asik ya mengamati fenomena itu. Nah tiba-tiba muncul pikiran suruh lompat. Yang berpikir, terus tiba-tiba sadar bahwa oh ada pikiran yang suruh lompat. Kenapa lompat? Ini lantainya kayu. Ini sebelah lagi meditasi. Kalau saya lompat kan kaget lah orangnya nggak reasonable, ya nggak beralasan. Jadi pikiran lucu ya pikiran ini bisa begitu. Nah tentunya kalian semua pernah ya, waktu meditasi beberapa hari ini apa yang terjadi sama pikiran? Apakah sesuai yang kita mau? Enggak ya. Dia ngambil objek ya random ya acak yang bahkan kita nggak mungkin sudah lupa ya ingatan itu sudah lupa atau mungkin belum pernah kepikir atau bahkan muncul gambar-gambaran yang kita nggak pernah lihat sama sekali aneh luar biasa ya tapi seberapa pun aneh itu jangan ikuti. Nah kalau di sini kita kan orang normal ya normal nggak ya ya setidaknya cukup normal lah dimana kalau kita masih bisa balancing ya kondisi batin kita. Misalnya waktu kita marah, kita nggak uring-uringan sepanjang hari, seminggu, sebulan gitu. Nah, tapi kita bisa segera meredam, kita masuk kategori normal. Ya. Karena belakangan ya ada satu polisi orang Singapura ya, dia juga biasa ngerawat orang-orang seperti ini. Dia bilang sebetulnya suara-suara itu kita dengar. Dia bilang kita orang normal kita dengar. Kadang kita ngomong sama diri sendiri, kadang kayak kita, tapi kita tahu bahwa suara itu sebetulnya ya bukan kita. Ya, mungkin kita kayak ngomong sama diri sendiri, ngingetin diri sendiri, oke, kita fokus ke nafas, itu adalah pikiran. Ya. Nah, itu bedanya orang normal sama yang nggak normal. Kalau yang sudah nggak bisa bedain ini suara fakta atau enggak, ya, nah itu nggak normal. Ya. Oke. Jadi balik lagi di sini ya kalau kita lihat ya, itu karena mereka percaya pikiran mereka awalnya. Nah terus juga Banti ada bantu ya orang yang depresi, ya. Misalnya pernah trauma, ya, ada trauma dalam hidupnya, jadi mudah depresi. Dan kadang karena trauma itu, jadi meditasi itu jadi susah.
nggak bisa deep gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba takut, tiba-tiba gelisah dan lain sebagainya. Nah ini juga kadang-kadang dia bisa nangis ya waktu meditasi. Terus bisa seperti itu. Jadi batinnya itu sebetulnya dia nggak mau dan dia tahu bahwa ini hambatan. Ya. Nah justru karena dia mau maju, ya, kadang-kadang dia jadinya struggling, jadi terlalu berusaha akhirnya. Ya. Nah semakin dia berusaha pula ya, batinnya jadi semakin gelisah. Kalau dia nggak bisa menerima. Nah, jadi di sini ya, yang sering terjadi sebetulnya Bante bilang kalau itu muncul ya, kamu jangan ikuti. Nah, tapi kita ya orang normal, kita mudah ngomongnya ya, jangan ikuti. Oh ya udah jangan ikuti gitu. Bukan begitu juga ya. Untuk mereka nggak semudah itu. Ya, oleh sebab itu biasanya ya, itu perlu toleransi yang besar sekali ya, perlu meta yang besar sekali, karuna yang besar sekali untuk bisa bantu mereka. Untuk bisa hanya sekedar menghargai, memahami kondisi mereka aja ya, mereka sudah luar biasa terbantu. Ya. Nah, perihal mereka akhirnya bisa terbantu beneran maju dalam meditasi atau enggak ya, itu lain hal. Ya. Pertama, bantu dia untuk bisa menghargai dirinya sendiri dulu. Gitu. Nah, jadi dia biasanya ya waktu dia sampai nangis begitu ya, kenapa Abang ditanya ya? Karena ya dia ikuti pikiran. Nah, jadi waktu pikiran itu muncul, nah dia ikuti, akhirnya terlarut dalam sinetron yang sebetulnya mungkin sudah lewat. Ya. Nah, ada bahaya lagi ya di dalam ilmu psikologi ya, namanya false memory. Nah, itu lebih bahaya lagi ya. Nah, tapi katanya ini biasanya orang ini ada apa itu namanya yang apa sih ya yang kalau dia ingatannya mulai lupa 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 demensia ya kayak gitu ya. Nah yang seperti itu ya kadang-kadang malah muncul ya memori-memori yang dia bilang dia pernah ke sana, dia pernah ngomong sama si itu, pernah titip pesan dan lain sebagainya, atau bahkan titip uang dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya waktu dicek ke orang itu nggak ada, nggak eksis memori itu. Jadi mereka bilang false memory. Nah itu lebih aneh lagi ya. Nah, apalagi kalau kita terlarut dalam false memory itu, ya, yang sebetulnya nggak eksis pada dasarnya. Ya. Nah jadi hati-hati. Ya. Ini sebetulnya apa? Pandangan salah. Ya. Pertama karena percaya bahwa saya eksis. Itu saya, itu pengalaman saya diperlakukan seperti itu. Dia tidak seharusnya seperti itu ke saya dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu yang Bante mau tekankan di sini ya. Nah, waktu Bante juga meditasi dulu ya, kan dibilang kalau pikirannya mengembara, ya catat aja. Mengembara, mengembara, mengembara ya. Semakin mengembara, catatnya semakin kuat. Mengembara, 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 mengembara. Terus Bante coba begitu ya, pikirannya makin mengembara. Terus capek gitu. Nah, jadi meditasi juga pikiran mukanya sampai begini. Ya. Nah, ini nggak beres. Karena orang lain nggak begitu, Bante lihat ya. Kayaknya ada yang salah ya. Tapi dibilang ngikutin instruksi, nggak ngikutin instruksi ya. Tapi kayaknya pemahamannya salah. Jadi belakangan, Bante coba, waktu mengembara, Bante ingatin diri sendiri, ini hanya mengembara. Ya, ini hanya mengembara. Terus, lucunya ya, pikirannya mengembara itu stop. Nggak mengembara lagi. Karena waktu itu pemahaman Bante, oh ini cuma pikiran yang mengembara gitu. Ya. Bukan saya sengaja berpikir, bukan. Ya, ini hanya pikiran yang mengembara. Nah, semenjak itu ya meditasinya terasa jauh lebih ringan. Ya, nggak penuh penderitaan. Ya. Terus menerima itu. Ya. Poinnya apa di sini? Kalau kita bisa menerima
kenyataannya memang seperti itu. Bahwa itu di luar kendali kita sebetulnya. Dan nanti kalau kita meditasinya lebih maju, akhirnya kita paham bahwa oh sebetulnya cuma sebab akibat gitu ya. Nggak ada yang kayak kita ngomong diri sendiri itu bukan diri saya. Terus pikiran yang mengembara ini juga bukan suatu entitas yang lain yang nggak mau kita kendaliin. Bukan seperti itu. Nah itu nanti ya. Tapi pemahaman dasar bahwa ini cuma sekedar pikiran yang mengembara. Ya. Nah, yang belakangan Banti ketahui sebetulnya karena pikirannya stres, disuruh fokus terus di sini. Ya. Terus usahanya biasanya berlebihan. Semakin kuat usahanya, semakin dia mengembara. Semakin kita biarin dia, dia nggak mengembara. Lucunya begitu. Jadi sebetulnya ini, ya Buddha bilang ya, cuma wirya sama samadhi aja. Ya. Itu harus balance. Nah kalau balance, nanti dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik itu sebetulnya. Yang terjadi apa? Sebetulnya fenomena-fenomena batin ini hanya melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Jadi kalau kita semua melaksanakan tugas kita dengan baik, ya, semuanya kan berjalan lancar. Ya. Nah, tapi kalau ada salah satu di antara kita ini agak kepo, ya misalnya, ya, agak terlalu proaktif gitu ya, tugas dia nggak kerjain, tugas orang dia sibuk gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Sistemnya agak goyah. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah fenomena-fenomena batin ini dia ada tugas. Tugasnya apa? Ya, ada yang fokus ke objek, yang lain mempertahankan fenomena yang lainnya supaya nggak jatuh dari objek. Ya. Terus ada yang mengamati objek, yang menikmati objek, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita, si usaha ini berlebihan, ya, jadi itu kayak fondasi di bawahnya itu geter-geter terus gitu. Jadi gimana kita mau masukin jarum benang ke dalam jarumnya kalau goyang-goyang terus ya enggak? Nah, harus tenang baru kita bisa. Nah, begitu juga kita mau masak, kita mau apa, semua kerjaan kita kan harus ya tanah ini harus tenang ya. Nah, kalau lagi gempa bumi semuanya nggak bisa. Nah, itu yang terjadi sebetulnya ya. Kenapa kita berusaha fokus ke objek meditasi, tapi kok kadang-kadang kayak kepleset terus gitu ya dari objek. Apakah dia mengembara atau dia ketiduran. Nah, jadi intinya sebetulnya perlu apa? Perlu settingan, perlu takaran yang pas. Nah, takaran yang pas ini juga tidak terjadi secara sendirinya ya. Nah, panya perlu tahu takaran yang pas seperti apa. Nah, kadang dia harus jatuh bangun dulu baru dia ngerti caranya. Ya. Tapi jangan berlatih itu kayak bodoh-bodoh gitu ya, main tabrak aja terus gitu ya. Nah, itu nggak akan berhasil. Lama ya. Nah, itu tinggal tunggu ada orang yang pukul kepala kita. Salah. Baru kita sadar, oh iya salah. Gitu ya. Nah, nggak perlu seperti itu ya. Jadi kita coba perhatiin waktu kita meditasi itu. Nah, waktu ngeklik, bagaimana takarannya? Waktu objek itu bisa nempel ke, kesadaran kita itu bisa nempel ke objek ya. Nah, itu pelajari. Bagaimana bisa masuk ke zona itu ya, mode itu ya. Nah, nanti makin lama kita akan makin terampil. Ya. Jadi nanti masuk ke zona itu pun akan makin cepat. Ya. Dan kita bisa pertahanin. Ya. Juga perhatiin bagaimana bisa lepas atau bisa keluar dari zona itu. Ya. Nah, itu semua bisa dilatih. Ya. Nah, jadi dari pandangan salah, ya, dari kemelekatan kita akan diri. Nah, jadi orang yang melekat akan diri, ya mereka bilang, saya yang merasa, saya yang marah, saya yang punya meta, saya yang punya cinta kasih, saya yang mencapai jhana, saya punya vipassana, dan lain sebagainya. Saya. Makanya ada yang bilang egois. Ya. Nanti kalau agak ekstrim jadinya narsis, kata orang sekarang. Ya. Nah, memang itu ada satu juga, ya, ketidakseimbangan, ya, karakteristik katanya namanya, ya. Jadi narsisism, ya, zaman sekarang. Nah, itu juga ada, ya. Ya orang
nggak peduli orang lain, ya, cuma peduli diri sendiri aja. Diri sendiri yang paling penting, diri sendiri yang paling cantik, yang paling pintar dan lain sebagainya. Ya, nah itu narsis. Nah itu karena percaya apa? Diri terus. Ya. Nah jadi kalau kita ya yang belajar Abhidhamma, kita aplikasikan coba dalam meditasi ya. Coba dilihat benar-benar anatta. Ya. Nah, kadang kita maunya ini, tapi yang terjadi malah satu. Ya. Terus kita sudah bagus sesi ini sesi pertama bagus, sesi kedua kok berantakan sama sekali, nggak ada sisa-sisanya. Nah, anicca lo ya enggak. Ya. Terus duka nggak, pegel sana sini, sakit sana sini, maunya fokus, tapi apa? Nah, ya. Makanya anicca dukkha anatta. Nah, terus sebetulnya segala sesuatu itu sebab akibat. Ya, kadang-kadang kok bisa ngeklik ya tiba-tiba. Nggak tahu. Nah, itu sebetulnya karena kondisinya. Ya, kondisinya pas harmonis. Ya. Nah, terus ngeklik dia. Cuma kita aja nggak sadar. Nah, cuma kita coba bisa dipelajari ya. Kita perhatiin kondisinya apa. Nanti kita bisa makin terampil. Ya. Nah, sebetulnya cuma sebab akibat dan itu semua bisa diaplikasikan waktu kita belajar Abhidhamma, waktu meditasi, tapi jangan terlalu banyak menganalisa ya. Di luar jam meditasi analisa apa-apa. Misalnya di luar retret ya. Nah, di dalam retret ya, Bante sudah kasih tahu makanya Bante bimbing ya, sebetulnya semua cuma sebab akibat ya. Fokus ke sebab, akibatnya nanti muncul sendiri. Ya. Terus setiap kali pikirannya mengembara jangan percaya. Terus tarik balik lagi ke objek. Kalau dua ini saja yang kalian jalankan ya, kalian mau meditasi sendiri sebetulnya nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi dua ini apa? Fokus, sadari objek. Ya. Nanti menghindari kata fokus. Okay. Sadari atau amati, misalnya nafas. Selama kalian tahu nafas dengan rileks, ya, dengan batin yang tenang, nggak apa-apa. Itu progres. Ya. Setiap momen, setiap detik. Nah, kalau pikiran mengembara, ini yang kedua ya, cepat balik lagi ke objek. Dua ini saja kalau kalian lakukan, pasti progres. Dan kalian nggak akan menyimpang. Ya. Ada orang bilang, jangan meditasi sendiri, perlu guru, nanti gila, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu cuma karena nggak ikuti instruksi. Ya. Jadi, misalnya seperti apa? Kayak mulai dia mendengar suara, atau dia ngelihat gambar yang nggak pernah dia lihat, terus dia ikuti. Ya. Nah, waktu dia mendengar suara, dia ikuti. Ya. Dia kembangi malah. Ya. Kesensitivitasan itu. Dia malah cari-cari dan lain sebagainya. Nah, makin melencenglah dia dari track yang sudah kita arahkan. Ya, enggak? Nah, tapi apapun yang muncul di 6 indera mereka, selain objek meditasi, kalau mereka abaikan dan balik terus ke nafas, ya, harusnya nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi kita tahu, ya, pandangan salah itu berbahaya. Nah, terlalu percaya bahwa kita ini ada dan lain sebagainya, ya. Nah, itu juga bisa problem. Ya. Nah, tapi makanya Buddha juga bilang ya bahwa Putujano umataku. Ya. Jadi mereka yang masih punya pandangan salah ya atau makhluk biasa ya itu gila. Nah, cuma gilanya kita mungkin nggak se-ekstrim mereka yang sampai harus cari dokter. Ya. Tapi pada dasarnya ya mereka yang masih belum realisasi kesucian ya agak gila. Ya. Karena menganggap punya diri. Ya. Nah, saya yang marah, saya yang kesal, saya nggak bisa meditasi dan lain sebagainya. Nah, cuma untuk kemudahan komunikasi kita perlu ya. Jangan nanti bilang winyana dia tidak sadar, usaha juga dia kenapa berlebihan saya juga nggak mau. Nah, susah pula kita bimbingnya ya enggak. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu pentingnya punya pandangan salah itu berbahaya ya. Nah, kita mau jelasin tentang Brahmajala Sutta. Sekarang jam berapa? 7:30. Oke. Nanti mau 8:30 break ya. Jadi biar nggak terlalu panjang,
Jadi kalian juga bisa istirahat ya. Karena biasa Bante habis Dhammatalk juga nggak bisa tidur. Terlalu semangat. Ya. Jadi perlu waktu untuk tidur kan. Ya. Nah, jadi jadi nanti kita jam 8 ya. Kita break, terus kalau ada yang mau tanya, kita sesi tanya jawab setengah jam. Ya. Nah, kita mulai masuk ke Brahmajala Sutta. Ya. Jadi seperti biasa ya, ewang we sutang ekang samayang bhagawa, ya. Antara cak Raja Gahang, antara cak Nalandang. Ya. Jadi waktu itu Buddha berjalan, melakukan perjalanan diikuti oleh 500 biku. Ya. Nah, sedang dari Raja Gaha, ya, ini nama kota zaman dulu ya, ke Nalanda, ya, ke kota Nalanda ya, bukan ke universitas ya. Nah, ini lagi di antara, di jalan ya. Belum sampai Nalanda juga, tapi sudah meninggalkan Raja Gaha. Nah, waktu di perjalanan itu ya, ada ketemu ya sama Supia ini ya, tadi petapa mengembara ya, sama muridnya. Mereka berdua. Sebetulnya nggak cuma berdua ya, ada pertapa-pertapa yang lain ya. Ada juga murid-murid si Supia ini juga ikut di belakang. Tapi di cerita ini cuma mereka berdua aja yang banyak bicara. Ya. Nah, Supia mereka di belakang. Ya, jadi rombongan Buddha di depan, mereka di belakang. Sepertinya mau menuju tempat yang sama. Ya. Nah, jadi ikuti dari belakang gitu. Tapi nggak mau juga berpapasan atau melewati. Ya. Jadi di belakang itu ngomong terus ya. Supia ini dia jelek-jelekin Buddha, Dhammasangka. Sedangkan muridnya Brahmadatta, ya, pemuda ini dia malah puji-puji. Nah, akhirnya belum sampai ke Nalanda, belum sampai ke kota Nalanda ya. Di tengah jalan ada namanya Ambalathika. Ya. Satu tempat namanya Ambalathika. Nah, di sana ada tempat peristirahatan raja. Nah, waktu itu dipakai Buddha sama Sangha, waktu itu beristirahat, bermalam di situ. Nah, waktu mereka beristirahat, para biku mendiskusikan, oh ini lucu ya, gurunya jelek-jelekin Buddha, tapi muridnya malah memuji-muji Buddha. Gitu ya. Nah, akhirnya Buddha keluar dari tempat peristirahatannya, lihat para biku lagi ngobrol kan, Buddha masuk ke rombongan, akhirnya tanya, para biku kalian ngobrol apa? Ya. Nah, biasa nasihat Buddha adalah, Buddha nggak suka kita ngobrol. Buddha nggak suka kita ngobrol. Kalau obrolannya apa? Bukan dhamma. Ya, bukan diskusi dhamma. Jadi, waktu biasanya, waktu biku menjawab, oh kita diskusi dhamma. Nah, Buddha biasanya puji. Oh ya, para biku, kalau kalian berkumpul, dua hal boleh dilakukan. Apakah ngobrol dhamma, diskusi dhamma, atau noble silence. Nah, noble silence-nya Buddha ini ya, dijelaskan minimal jana 2. Karena apa? Jana 2 itu nggak ada witaka wicara. Nggak ada pikiran yang sibuk gitu ya. Tapi secara umum ya maksud Buddha ya meditasi. Ya. Jadi pikiran diarahkan ke hal yang baik ya, apakah samatha atau vipassana ya, atau misalnya masuk phala samapati, pencapaian kesucian kalau sudah mencapai ya. Nah, jadi minimal diskusi dhamma ya. Minimal ada hikmahnya yang bisa kita pelajari, yang kita bisa ambil, nanti kita relate ke dhamma, hubungin ke dhamma, nah nanti kita belajar sesuatu ya. Nah, itu cuma sekilas aja ya, itu nasihat dari Buddha untuk kita semua. Nah, waktu itu akhirnya para biku kan bilang ke Buddha, oh kita diskusiin soal ini gitu ya. Nah, baru Buddha mulai angkat bicara, bilang bahwa iya ya, umat awam atau mereka yang belum mencapai kesucian hanya bisa memuji Buddha dari segi sila Buddha. Ya. Nah, sila Buddha itu di sini dijelaskan ada cula sila atau sila yang biasa kecil,
Majjhima sila yang menengah, mahasila berarti sila yang superior. Ya. Nah, sila yang kecil itu apa? Cuma secara biar kalian dapat gambaran aja ya. Jadi yang Buddha bilang sebagai cula sila itu artinya mungkin kebanyakan pertapa juga latih gitu ya. Jadi ini udah biasa. Makanya Buddha bilang ini cula sila ya, hanya yang inferior saja, biasa ya. Seperti apa? Menghindari tidak membunuh. Ya. Jadi Pancasila Buddhis kalian tahu ya. Nah, cuma yang musawadanya ganti Abrahmacharya. Ya. Nah, kadang ada istilahnya kumara sila ya, atau kumari sila juga kadang disebut ya. Nah, ini disarankan bagi mereka yang ya mungkin ya janda atau misalnya perawan tua ya. Nah, misalnya lajang ya, bujang tua ya atau duda ya. Disaranin ambil 5 sila tapi sila yang ketiga kami sumicacara diganti jadi Abrahmacharya ya. Karena apa? Karena mereka juga nggak dilindungi siapa-siapa ya. Jadi sebetulnya kalau mereka suka sama suka, mereka bisa. Jadi karena dia nggak punya suami ya, enggak kami cacara. Jadi dia nggak pernah bisa langgar. Nah, jadi silanya diganti Abrahmacari. Ya. Jadi bahkan yang pesan-pesan juga nggak boleh. Ya. Pesan-pesan itu maksudnya yang sewa. Ya. Jadi di sini ya. Jadi panatipata seperti biasa nggak boleh menghindari diri dari membunuh, kemudian mengambil yang tidak diberikan, ya, Abrahmacari ya tadi, ya kehidupan selibat, kemudian musawada, ya bohong, kemudian ditambah sama pisuna, ya ucapan yang memecah belah, ya, atau jelek-jelekin orang di belakang orang lain sehingga hubungan mereka retak. Ya. Nah, itu namanya pisuna waca. Terus ucapan kasar ya, yang menyakiti hati orang. Ya. Terus sampah palapa, yaitu obrolan ngalur ngidul, kosong, nggak ada manfaat, nggak ada hikmah yang bisa dipelajari. Ya. Nah, misalnya apa? Nah, kalian lebih tahu ya, artis ya, film, padahal sebetulnya film itu kan fiksi ya. Nah, jadi sebetulnya nggak banyak yang bisa dipelajari ya. Terus Buddha sila seperti tidak merusak tanaman, ya, terus seperti makan sekali, ya, nah, terus juga menghindari tarian, nyanyian, bermain musik, ya, terus ada wisuka dasana, ya. Nah kata ini wisuka dasana, jadi nari. Nah, waktu itu ada yang tanya ya, si Caca kalau nggak salah ya, dia tanya apa signifikan dari jalanin sila ketujuh sama latihan meditasi ya. Nah, di sini disebutkan sebagai wisuka dasana. Jadi naca kita wadita wisuka dasana. Nah, wisuka dasana ini artinya apa? Katanya segala sesuatu hiburan yang berlawanan dengan ajaran orang bijaksana. Nah, jadi menurut ini berarti menari, menyanyi, main musik, ya, nonton hiburan-hiburan seperti itu adalah berlawanan atau jadi penghambat dalam praktek orang-orang bijaksana. Ya. Nah, terus mala ganda seperti biasa ya, Buddha nggak pakai kembang, nggak pakai bunga, parfum dan lain sebagainya, terus juga tidur di tempat yang tidak tinggi, ya. Kemudian tidak menerima uang dan emas, ya. Kemudian Buddha tidak menerima beras yang mentah, ya. Nah, beras atau apapun lah ya, sereal dan gandum-ganduman, ya. Nah, jadi karena di zaman dulu ya para pertapa ada ya, yang nyimpan beras, mereka masak sendiri ya. Nah, ini maksudnya menekankan bahwa Buddha tuh nggak masak bahkan gitu ya. Jadi nggak terima juga eh, barang-barang yang mentah. Ya. Nggak nyimpan juga di sini bilangnya. Terus daging mentah juga Buddha nggak terima. Terus Buddha bahkan nggak menerima budak, ya, perempuan dan laki untuk misalnya bahkan weawaca ya untuk Buddha. Terus Buddha nggak terima kambing, nggak terima ayam, babi, ya. Nggak terima ternak lah ya intinya.
Kemudian Buddha nggak terima sawah, ya. Ya. Terus Buddha nggak juga mm, kayak apa ya, kasih servis ya, membawa pesan gitu ya. Nah, orang titip pesan ke Buddha ya. Jadi jangan ya titip pesan ke biku untuk disampaikan. Ya. Khususnya kalau perihal biku ya, perihal sangga, perihal biku, perihal wihara, titip pesan ke biku nggak apa-apa. Tapi jangan titip pesan buat nanti kalau istri saya datang suruh titip pesan suruh dia jangan lupa tutup kunci pintu kayak gitu ya. Nah itu jangan. Terus jadi Buddha enggak nyampein pesannya, biku juga enggak jadinya. Terus zaman dulu kadang para pertapa nyimpan barang, ya. Dia kayak terima beras ya belum masih mentah. Ya. Kadang dia terima kendi dan lain sebagainya. Nah dia memang nggak terima uang kadang ya, dia nggak terima emas, tapi dia terima barang-barang seperti ini. Nah, tapi dia juga barter. Kalau dia butuh sayur, dia kasih beras. Kalau dia butuh daging, dia kasih kendi misalnya gitu ya. Nah, jadi barter. Nah, Buddha juga nggak barter. Ya. Nah, ya, terus eh, nah, Buddha juga nggak berbohong soal timbangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu cula sila. Ya. Kemudian Buddha bilang, oh paling-paling kalau umat awam ya nggak tahu kualitas batin Buddha, mereka hanya bisa puji Buddha karena Buddha tidak terima yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian Majjhima Sila. Nah, Majjhima Sila itu yang mungkin lebih sedikit pertapa yang jalanin ya. Nah, seperti apa? Kayak nyimpan makanan. Ya. Nah, ada yang nggak terima barang mentah, tapi misalnya nyimpan makanan gitu ya untuk besok bisa dimakan lagi. Nah, kalau Buddha dan murid Buddha nggak simpan makanan. Ya. Snack bahkan ya kalaupun bisa disimpan sebulan, setahun, ya, nggak disimpan. Ya. Kalau memang makanan nggak disimpan. Nah, juga eh, Buddha nggak berjudi. Ya. Tentu nggak berjudi ya. Tapi pertapa ada yang mereka mungkin bukan berjudi dalam arti pakai uang gitu ya. Tapi mereka main ya. Saya lempar dadu di antara mereka ya. Saya main gaplek ya. Nah, nggak judi, cuma sekedar hiburan. Nah, Buddha nggak begitu dan diharapkan muridnya juga nggak begitu ya. Jadi kalau begitu berarti biku nggak boleh main games ya, main games apapun ya, mau online mau offline ya. Nah, terus ya tidak mempercantik diri ya. Nah, tidak ya bahkan enggak kayak ada orang India ya kasih piti ya atau gores putih dan lain sebagainya juga enggak. Kadang pertapa lain ada ya mereka boleh gitu ya. Terus Buddha juga enggak ngobrol ya ngobrol perihal yang itu tadi yang Buddha sebut sebagai tiracana kata ya. Jadi itu ada 26 berarti nggak jelasin terlalu banyak ya. Jadi intinya apa? Kayak ngobrolin tentang artis, tentang raja mau keluar perang ya nanti ada jenderal, ada tentang perdana menteri. Jadi intinya ekonomi, politik, sosial, budaya ya semuanya itu. Nah, Buddha nggak ngomong ya. Jadi memang sesuatu yang hanya perihal wihara, perihal sangga, perihal dhamma ya Buddha ngobrolin ya, sangga ngobrolin. Nah, juga Buddha nggak kayak berargumen gitu ya. Oh, cuma saya yang benar, kamu salah. Kamu nggak bisa mempertahankan filsafat kamu. Kamu bodoh dan lain sebagainya. Ya. Dengan menjatuhkan pandangan-pandangan orang itu, Buddha nggak lakukan. Ya. Cuma Buddha bilang apa? Kalau ini benar, Buddha bilang benar. Kalau ini salah, Buddha bilang ini salah. Itu aja. Ya. Nah, terus uh, Buddha juga nggak bermata pencarian salah. Ya. Nah, bermata pencarian salah ini maksudnya apa? Misalnya dengan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kita kasih yang lebih kecil. Nah, misalnya apa?
kita kasih sendal supaya dapat kereta. Misalnya seperti itu. Kita kasih rinso supaya dia dana yang lain gitu ya. Nah, enggak. Nah, ada lagi mahasila. Ya, mahasila. Mahasila ini juga semua perihal mata pencarian salah. Tapi mata pencarian salah ini bukan untuk umat awam, ya, tapi untuk pertapa, untuk bikuni. Nah, Bante asumsi di sini karena Buddha bilang ya, ada samana brahmana, ya, ada pertapa di mana mereka itu mendapat ya, barang-barang kebutuhan support dari umat awam, ya, tapi mereka masih melakukan mata pencarian salah ini, gitu ya. Jadi di sini berarti semua pertapa. Nah, di sini termasuk siale. Siale juga pertapa. Ya. Samanera juga termasuk. Ya. Jadi mata pencarian salah kita harus hindari. Nah, seperti apa? Feng Shui. Ya. Ngomongin Feng Shui. Nah, jadi meramal, ya. Baca bintang, lihat gerhana, oh besok hujan dan lain sebagainya. Ya. Atau oh tahun ini kayaknya paceklik. Ya. Tahun ini raja akan kalah, ya. Nanti raja sekarang dia lagi pergi perang dan lain sebagainya, ya. Jadi dengan melihat tanda di tangan, di muka, di jari, ya, atau lihat bintang, bulan, ini konstelasi, atau bahkan ngelihat tikus, ya, ngelihat ada orang, ya, dengar suara tokek, ya, mereka bisa meramal, ya. Nah itu juga enggak, ya. Nah, jadi ngelihat cuaca, nah, terus dia nanti meramal akan ada datang wabah penyakit dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu Buddha bahkan tidak belajar puisi, ya. Puisi. Ya. Tentunya bukan saja Pali, ya. Bukan parita. Ya. Ini puisi yang ya misalnya yang romantis gitu ya, enggak. Ya. Terus juga kayak menentukan hari bayi, ya jangan tanya ya. Baiknya kapan? Kalau perihal wihara oke. Cuma kalau perihal kalian buka toko, bukan urusan Bante. Nah, terus juga biar makin kaya, jadi saham mana yang seharusnya saya pakai? Yang itu juga bukan. Ya, Buddha juga menghindari itu. Terus bagaimana supaya kita apa namanya? Supaya hoki ya, supaya berwibawa ya kelihatannya ya. Bagaimana supaya mudah menarik perhatian orang. Nah, Buddha juga enggak kasih sarannya begitu ya. Buddha juga enggak baca mantra ya. Buddha juga enggak bertanya ke dewa ya perihal harus atau tidak baik kayak gitu ya. Nah, jadi itu banyak ya mata pencarian salah seperti meramal, terus bagaimana supaya jadi kaya dan lain sebagainya. Buddha nggak bilang, cuma Buddha bilang sebab akibat saja ya. Buddha ada ajarkan nggak supaya kaya? Ya. Buddha bilang kalau orang berdana ya dia nanti jadi kaya. Kalau orang berdana makanan dia sehat dan lain sebagainya. Itu cuma sebab akibat ya. Buddha jelasin gitu. Nah ini mahasila ya mata pencarian salah untuk pertapa. Nih. Jadi kadang mereka kasih nimita ya. Nah, kasih nimita juga nggak boleh ya. Jadi misalnya apa? Biku yang tinggal di rumah kamu itu, yang kemarin ya, yang kemarin tinggal di rumah kamu itu dia arahat. Padahal biku yang ngomong itu yang tinggal kemarin di situ. Jadi umatnya, oh ya berarti dia arahat. Nah, nggak ngomong langsung tapi kasih tanda gitu ya. Nah, atau misalnya dia punya jana dan lain sebagainya ya, seolah-olah apa? Nah, kalau dia sendiri bisa ngeklaim orang punya jana dan lain sebagainya, berarti saya punya jana. Dia mau ngomong begitu loh. Nah, jadi itu juga kayak kasih tanda. Nah, itu juga nggak boleh, ya nggak boleh. Apalagi bilang bahwa saya itu dulu pernah ketemu Buddha dan lain sebagainya, ya itu boleh nggak? Berarti dia bisa ngelihat masa lampau dong ya. Berarti dia punya jana, dia punya kemampuan-kemampuan seperti itu ya. Itu juga nggak boleh. Ya. Jadi itu juga di Buddha sebutkan di sini sebagai mata pencarian salah kalau niatnya adalah untuk mendapatkan perolehan nama baik, pengikut dan lain sebagainya.
Nah, itu penjelasan tentang bagaimana ya umat awam itu bisa memuji Buddha karena hanya melihat bahwa Buddha tidak melakukan sila-sila ini, gitu ya, tidak melakukan hal-hal ini. Nah, jadi Buddha jaga sila baik, jadi orang bisa puji Buddha. Ya. Nah, ini juga penting ya untuk meditator. Ya, apakah kalian biku, samanera, sele, ya, atau umat awam? Waktu khususnya kalau kalian sudah punya pencapaian, misalnya kayak kalian sudah latih jana, vipassana, ya, atau mungkin kalian kira kalian sudah mencapai lah ya tingkat kesucian tertentu, tapi nggak perlu ya, nggak perlu kasih tahu orang. Ya. Justru nanti kalau kasih tahu orang ya, saat kalian itu kayak punya tekanan bahwa saya itu kayak harus perform ya, harus performa saya itu setidaknya selevel itu gitu ya. Jadi karena apa? Orang selalu melihat, selalu memonitor apa yang kalian ucapkan dan perbuatkan. Ya. Nah, tapi ya, Bante perhatiin mirisnya. Ada orang ya bilang dia capai jana, dia bahkan sotapanna dan lain sebagainya lah ya. Tapi ucapan dan perbuatan itu enggak mencerminkan. Nah, dampaknya apa? Orang drop sadar. Sadarnya drop. Nah, Buddha ada bilang begini ya, biku yang tenar, ya, itu harus hati-hati. Karena apa? Dia banyak pengikut. Ya. Ucapan dia didengarin orang. Ya. Jadi kalau dia mengajarkan sesuatu yang salah, banyak orang salah jadinya. Makanya ini hati-hati. Ya, berbahaya sekali. Ya, semakin kalian berpengaruh di dalam lingkungan, ya, kalian ketua yayasan, ya, pembina, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam komunitas kalian sendiri, misalnya di rumah, kalian sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, ya, kalian kan akan dilihat anak-anak kalian, ya, teman-teman kalian. Ya, kalian Buddhis, suka meditasi, apalagi kalau kalian bilang saya sudah punya jana dan lain sebagainya. Orang akan melihat dampak kalian meditasi itu tuh mempengaruhi nggak ucapan, perbuatan, dan pandangan kalian. Janganlah bikin sadar orang drop, ya enggak? Ya. Dan jadi mereka yang semakin tinggi pencapaiannya sudah kalian capai, ya, jagalah ucapan dan perbuatan kalian ya, untuk apa? Karuna terhadap mereka. Karena kalau mereka punya apa? Pandangan salah terhadap kita, terhadap kalian ya. Nah, nanti mereka sadarnya drop, ya. Terus juga karena punya pandangan salah seperti itu, dia karma buruknya berat. Ya. Nah, jadi semakin tinggi pencapaian kalian, justru semakin berarti kalian orang yang sebetulnya capable, sebagai orang yang lebih mampu untuk mengendalikan diri. Ya. Karena apa? Kesadaran kalian udah levelnya lebih tinggi. Ya. Harusnya kalian pengendaliannya lebih tinggi. Ya. Kualitas-kualitas batin yang lain harusnya lebih tercermin dalam ucapan dan perbuatan. Ya. Nah, itu. Makanya waktu itu ya, ya ada pesan bahwa jagalah ucapan dan perbuatan karena orang nilai dari situ. Orang nggak bisa lihat kalian punya jana atau vipassana atau bahkan pencapaian kesucian, orang nggak tahu. Tapi ucapan perbuatan kalian orang tahu, orang dengar, orang lihat. Nah, itu out of compassion ya katanya, karena belas kasih terhadap mereka ya. Karena orang yang punya jana bukan berarti nggak ada kotoran batin, enggak. Kalau lagi kotoran batin muncul ya bisa aja ya. Waktu ayoniso manasikara bisa meledak juga. Ya. Pernah Bante menyaksikan orang yang baru masuk meta jana ya, terus keluar langsung berantem ya. Ya. Jadi itu pemandangan yang kurang baik ya. Mereka yang tidak paham sadanya drop. Tapi sebetulnya ya jana, namanya jana ya. Itu kalau bisa fokus objek ya dia masuk jana. Tapi kalau objeknya hilang ya dia orang biasa ya. Punya juga kotoran batin belum hilang ya, cuma diredam saja. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya.
belum masuk bahkan satu pandangan salah. Tapi dalam 2 sesi, ya, Bante akan bikin sederhana tapi mudah dipahami. Ya, ya ada yang bertanya? Oh. Oh. Mungkin itu marah, ya. Tapi marah sebetulnya kita bukannya salahin siapa-siapa ya, nanti dia bersimpuh lah ya. Jadi sebetulnya seringkali marah itu adalah kotoran batin kita. Ya. Nah, tapi kotoran batin ini sangat cerdik, ya. Bahkan di luar ekspektasi kita. Ya, jadi dulu ya ada satu meditator, dia meditasi. Ya. Biasanya waktu konsentrasi sudah mulai agak bagus. Ya. Udah mulai masuk tuh siapa ya yang sudah mulai masuk ke zona-zona itu ya lebih hati-hati. Nah, jadi sudah ngeklik tuh ya dia. Nah, terus tapi batin ini pinter, cerdik banget dia cari sesuatu yang benar-benar bikin kita attract gitu ya. Nah, siapa yang datang tahu nggak? Gurunya datang. Guru meditasinya datang. Terus bilang, oke, sekarang bangun dari meditasi. Udah selesai, udah cukup. Nah, karena di pikiran dia gurunya datang, ya dia buka mata lah, ya enggak. Nah, dia lihat, nggak ada siapa-siapa. Jadi dia kesel dong, ya, barusan keluar dari zona yang sudah sulit sekali didapat, ya, apalagi dipertahankan. Ya, udah masuk tapi malah keluar lagi gara-gara apa? Pikiran. Nah, terus akhirnya dia bilang, kalau guru saya datang, ya, saya nggak mau. Saya nggak mau peduliin. Ya. Nah, pikirannya lebih cerdik lagi. Apa yang terjadi? Gurunya itu seolah-olah sampai nepuk dia. Dan dia bilang, dia kayak terasa ditepuk. Ya. Akhirnya dia, beneran. Nggak ada yang tepuk. Gurunya juga nggak ada. Ya. Aduh, keluar lagi dari zona itu ya. Nah, akhirnya dia bikin adithana, tekadnya. Mau Buddha datang sekalipun. Saya nggak mau. Ya. Saya mau fokus ke objek meditasi. Nah, baru dia. Udah hilang dong ya pegangan senjata dia. Akhirnya dia bingung lagi mau apa. Buddha pun sudah nggak dipedulin lagi ya. Jadi apalagi marah ya enggak. Nah, jadi begitu. Nah, terus juga keraguan kadang-kadang bisa muncul ya. Ada juga meditator ya. Dia sudah punya konsentrasi ya. Terus bahkan dia sedang melatih rupa. Dia lihat rupa kalapa ya. Nah, tapi dia kan punya pandangan bahwa punya konsep bahwa rupa kalapa itu adalah materi yang terkecil. Jadi asumsi dia materi terkecil itu mungkin nggak kelihatan kali ya, tapi kok masih kelihatan dia bilang. Jadi kalau nggak kelihatan bagaimana kita ceknya ya. Nah, tapi keraguan ini ya muncul dan dia grab. Ya. Nah, inilah tadi ya, ini pandangan salah satu pandangan salah juga ya. Nah, jadi keraguan ini dia anggap sebagai ini keraguan saya. Ya. Tapi dia nggak bisa sadar waktu itu ya, keraguan hanyalah keraguan. Nah, Bante kadang kasih perumpamaan kayak sales obat. Sales obat dia datang ke rumah kita ya. Kalau kita tertarik, nah dia makin lama lah ya di situ jelasin ini dan itu. Tapi kalau kita nggak tertarik, tutup pintu, ya dia apa di situ? Dia pergi ya enggak. Nah, jadi keraguan juga seperti itu. Kotoran batin juga seperti itu. Kalau kita ya, tertarik, terlarut, ikuti, berpartisipasi dan lain sebagainya ya, nah dia akan semakin muncul. Nah, cuma kasus si Wija ini ya, dia diderita oleh ingatan dia akan objek itu ya. Mungkin kemelekatannya musik? Enggak juga ya. Tapi dia tahu itu yang paling mengganggu kamu. Nah, jadi mungkin ya
Nah, asumsi Bante adalah ya itu cuma persepsi aja ya yang ingatan akan objek tersebut ya terngiang-ngiang terus ya. Nah, tapi memang caranya nggak ada cara lain yaitu kita tidak ikuti. Ya. Sebetulnya kalau secara abhidhamma ya semua objek muncul karena ada witaka. Pikiran kita ya. Sebetulnya witaka ini fenomena batin juga ya. Dia sifatnya adalah membuat objek menjadi semakin jelas. Dia aplikasikan ya, batin. Dia bawa yang lainnya itu ya fenomena batin yang lainnya ke objek. Nah, semakin lama witaka itu ya, ke objek, objek ini akan semakin jelas. Nah, kalau dia bentuknya jadi sudah lagu ya, nah, kita tahu ini lagunya apa, apalagi teks berikutnya akan jadi apa ya. Nah, ini berarti witaka kita sudah cukup banyak. Nah, yang paling bagus adalah sebelum pikirannya mengembara, kita udah mulai, oh kayaknya ini sudah mulai mau berpikir, tapi objeknya belum jelas. Ya. Nah, itu berarti kita belum sempat banyak witakanya. Ya. Jadi begitu ya, sifat witaka hati-hati. Jadi sebetulnya ya, makanya kadang dulu ya, waktu Bante diskusi sama guru Bante ya, Bante bilang banyak pikirannya, Bante bilang itu karena kamu izinkan. Enggak, saya enggak mau. Ya, itu karena kamu kasih witaka ke sana, makanya dia semakin jelas pikirannya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang dengan belajar abhidhamma ya kita tahu sebetulnya ya. Nah, jadi memang sebetulnya sebagian pikiran kita itu ya. Jadi sebagian ada ke nafas, sebagian juga jadi sibuk gitu ya. Dia pindah-pindah cepat banget, tapi pikiran itu cepat sekali. Karena cepat sekali kita nggak berasa. Ya. Ada hari ini yang interview bilang, kok saya berasa kayak fokus juga, ngitung juga, mikir juga. Jadi kayak ada background-nya gitu ya. Nggak begitu jelas, tapi tahu bahwa ada aktivitas pikiran lain gitu. Selain fokus ke objek dan menghitung, dia bilang gitu. Nah, jadi sebetulnya itu cepat sekali ya. Pikiran itu witaka ke nafas, hitungan, juga objek yang belum jelas itu. Ya. Nah, semakin lama kita izinkan, dia akan semakin jelas. Nah, biar nggak begitu gimana Bante ya, supaya nggak ada celoteh di belakang atau seperti di background ya, seperti di belakang ya. Itu dengan tambah dikit usahanya. Ya. Usahanya tambah dikit lagi ya, seperti kalau kita baca, kita nggak kayak sembari ada suara juga, jadi kita baca tapi nggak langsung ngerti ya, karena kita baca sembari dengar suara. Nah, jadi waktu itu biasanya gimana? Kita ulang baca ya enggak? Nah, kita ulang baca, nah tapi kali ini kita agak fokus ya. Nah, kita berusaha untuk memahami lebih tahu ya apa dia ngomong apa. Nah, waktu kita cukup fokus ya di bacaan kita, suara itu nyata nggak? Nggak nyata, nggak jelas. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu itu suara apa. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semakin kita settingannya tepat ya, ke objek, nah, suara-suara itu atau background, pikiran-pikiran di belakang itu akan pelan-pelan dia keredam. Nanti bisa hening sama sekali waktu kita betul-betul masuk ke zona itu ya. Nah, jadi memang caranya cuma ya ignore aja ya. Abaikan aja ya, jangan berpartisipasi, jangan enjoy juga. Balik lagi ke nafas, coba usaha tambah dikit nafasnya dengan sibukin dia ya. Misalnya dengan masuk, 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 keluar, keluar, keluar gitu ya. Ya, kosong. Tadi nanti ada sampaikan yang sama akan misalnya dengan tujuan benar, kita mungkin tujuannya kan tidak baik. Tapi kalau seandainya tidak mempunyai tujuan seperti itu, apakah diperbolehkan? Ya. Artinya kan
Misalnya seperti kita terkenal umat awam, nah, sebenarnya misalnya ada seseorang yang misalnya bisa menceritakan hal-hal terkait meditasi atau misalnya nah itu bisa sebenarnya malah menambah keyakinan kita sebenarnya. Dan itu tujuannya kan sama sekali yang bersangkutan itu bukan untuk ketenaran dan sebagainya. Dan itu juga lingkungan terbatas. Jadi dulu juga ada ya raja. Dia pengen tahu siapa sih ada nggak arahat di dunia ini ya. Jadi waktu itu bikin sayembara. Jadi patah mangkuk piku itu ya cuma terbuat dari kayu cendana. Ya. Nah terus berharga ya, kalau zaman dulu itu berharga. Jadi dia kayak disangkutin di atas tiang ya, tinggi. Nah ditaruh di sana. Jadi dia percaya bahwa kalau ada orang sanggup terbang ambil itu, dialah arahat. Nah waktu itu banyak loh ya pertapa-pertapa yang mengaku arahat, nggak berani lagi. Jadi cuma dia aja. Nah, akhirnya ada satu Bante namanya Pindola. Pindola apa gitu namanya, lupanya. Bharadwaja kalau nggak salah. Pindola Bharadwaja. Jadi beliau memang arahat ya, dan juga kebetulan arahat yang sakti. Jadi beliau ambil atas dasar apa? Supaya raja punya sadar ya. Karena raja kan punya keraguan, ada nggak arahat di dunia ini ya? Nah, sebetulnya niatnya baik, dan arahat juga mana butuh perolehannya, enggak. Dia kekotoran batin udah nggak ada. Jadi, tapi Buddha masih menegur arahat ini. Buddha bilang seperti seorang penari perut ya, yang menunjukkan pusarnya untuk hanya sekedar koin, satu koin emas. Buddha bilang. Nah, agak tegas ya cara Buddha menegur, meskipun beliau seorang arahat. Ya. Jadi Buddha sebetulnya maunya gimana? Bahwa sadar ya, ke Buddha, Dhamma, Sangha saja. Nah juga untuk umat awam sebetulnya ini bukan ya. Ini untuk pertapa. Jadi supaya apa? Supaya orang itu kalau support ya, nggak cuma support biku itu aja, tapi support memang semua biku. Nah, Bante ada pengalaman begini ya, bukan pengalaman Bante, pengalaman biku yang lain. Jadi Bante nggak tahu kurang lebihnya bagaimana ya informasi itu bisa dapat di kalangan umat. Bante juga kurang tahu ya. Jadi umat-umat ini pada tahu nih, oh si ini punya ya, biku yang ini punya jana, yang biku ini sudah latih apa, entahlah taunya dari mana ya. Terus bahkan mereka juga tahu seali mana yang sudah punya gitu ya. Nah, biku ini nih, nggak ada apa-apa, tapi dia senior. Nah, waktu itu dia ke satu tempat ya. Nah, yang junior ini malah yang diprioritasi, ya. Yang kayaknya dilayani gitu. Yang seniornya ini malah dicuekin gitu ya. Jadi dia di belakang, jalan di belakang, duduknya juga nggak dikasih prioritas dan lain sebagainya. Nah, yang ini nggak boleh. Udah nggak mau begitu. Mau Samanera sudah arahat pun ya, dia tetap di barisan samanya. Terus masalah pendapatan sangga pun ya, misalnya kita harus berbagi. Juga berbagi mulai dari yang paling senior. Gitu. Mana kasih arahat dulu? Nggak ada. Dulu sih ada sempat begitu. Ya. Para biku, sebelum Buddha turunkan peraturannya, para biku berpikir, oh, arahat duluan. Nah, arahat ada begitu banyak, jadi siapa duluan? No, arahat yang punya patisambhida jnana katanya, yang duluan. Karena apa? Nah, mereka yang punya pencapaian paling tinggi dan lain sebagainya lah ya. Nah, jadi arahat biasa atau ya, yang di bawah arahat itu di belakangan mereka bilang. Buddha nggak setuju. Ya. Buddha kasih cerita ya. Ayam, monyet, sama gajah. Nah, waktu itu mereka tinggal di satu tempat ya. Terus mereka itu ada kesulitan untuk perihal penghormatan. Siapa yang harus lebih menghormat siapa gitu ya.
Nah, waktu itu jadi oke, siapa yang duluan sampai di sini? Gitu ya. Atau siapa yang lebih tua gitu ya. Jadi si gajah bilang, Bante kurang lupa urutannya ya. Kalau nggak salah si gajah dia bilang, waktu dulu saya ke sini ya, tanaman ini ya, itu sentuh perut saya. Jadi gajah kan ya gitu ya. Nah, ya perutnya kan ke bawah ya. Nah, daun itu sentuh perut dia. Nah, terus si monyet kalau nggak salah ya. Jadi intinya yang paling tua akhirnya ayam ya kalau nggak salah cerita itu. Dia bilang waktu dia ke sana itu masih benih katanya. Nah, ini si ayam ini yang paling tua ternyata. Ya, meskipun badannya paling kecil. Nah, akhirnya mereka pun setuju. Oke, kalau begitu di antara kita, kamu yang paling tua, kita menghormat kamu. Nah, Buddha bilang, hewan pun aja tahu siapa yang harus dihormati karena yang ini lebih tua, yang tua harus lebih dihormati. Gitu ya. Nah, itu kalau silanya sama. Ya. Nah, jadi meskipun sesama biku, pencapaiannya ada. Bahkan yang belum mencapai pun ya. Nah, jadi itu harus yang dihormati. Nah, itu yang Buddha mau. Terus juga, jangan sampai perolehan itu tuh, kita tuh sadanya ya, keyakinan kita tuh ke figur. Tapi Buddha maunya ke Dhamma. Buddha Dhamma Sangha saja. Ya. Nah, itu makanya Buddha sebut sebagai mata pencarian salah. Nah, itu. Nah, sekarang ya, umat awam yang nggak ada niat, cuma untuk sharing ya, sebetulnya dia nggak melanggar sila. Dan perihal jana abinya itu sebetulnya nggak ada sila ya yang dia nggak melanggar apa-apa. Cuma ya kalau dia sudah mencapai tingkat kesucian, itu sepertinya sudah secara naluri, ya sudah secara etikanya gitu ya, secara etika di kalangan orang suci, bahkan umat awam pun tidak ngomong bahwa dia sudah mencapai, misalnya Sotapanna, Sakadagami gitu enggak. Ya. Nah, itu sudah apa ya, etikanya lah, ya, hukum alamnya kita bisa bilang begitu ya. Nah, jadi ada cerita Dewi ya, Dewi. Jadi satu biku dia baca Parita, Mahasamaya Sutta. Ya. Nah, terus nggak baca ya, tapi cuma melafalkan ya. Nah, terus Dewi ini di akhir pembacaan sutta tersebut dia bilang sadu, sadu, sadu. Terus biku ini, suara siapa ya? Dia bilang gitu. Nah, saya Bante. Dia bilang gitu. Kenapa kamu bilang sadu? Karena yang Bante bacakan itu sama persis sama yang saya dengar pada saat Buddha ajarkan sutta itu. Dia bilang gitu ya. Oh, berarti kamu ada waktu Buddha mengajar itu? Ada. Dia bilang gitu ya. Oh, nah jadi kita semua biku yang belajar tentang sutta ini, kita tahu bahwa di akhir sutta itu ya, banyak sekali para dewa dan Brahma itu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Nah, jadi biku ini ingin tahu, kalau begitu kamu diantaranya kan, nah kamu sudah mencapai arahat. Ya, belum Bante. Ya. Nah, kamu anagami, bukan Bante. Kamu sakadagami, bukan Bante. Terus kalau begitu kamu Sotapanna. Ya, terus dia bilang apa? Perihal begini kayaknya kurang pantas ditanyakan. Nah, begitu. Ya. Jadi bahkan Dewi pun ya, dia mana ada sila harus jaga ya enggak? Nah, jadi maksudnya ya sila dia pasti jaga 5 sila aja ya. Dewi biasanya jaga. Jadi dia pun nggak ngomong kok. Ya. Nah, tapi perihal jana, perihal abinya ya, nah, kita lihat di Tipitaka ya umat masih ngomong. Ya. Umat masih ngomong. Nggak masalah, itu cuma sharing aja. Karena umat apa? Bukan untuk perolehan. Umat masing-masing cari, ya enggak? Nah, tapi kalau untuk pertapa, Buddha bilang ini ya, ini mata pencarian salah buat pertapa. Biku sama Nera, Seli tuh. Seli juga pertapa. Karena Pak Sedo bilang begini. Waktu itu ada pertanyaan, Seli harusnya 8 sila atau 10 sila? Nah, menurut Pak Sedo, Seli harusnya 10 sila. Kenapa? Karena Seli juga disupport sama umat. Ya.
makan dari umat, dapat jubah juga dari umat, tempat tinggal juga semua dari umat. Mereka nggak bermata pencarian. Oleh sebab itu, harusnya mereka tidak menerima uang, ya, emas, perak. Gitu. Jadi mereka juga pertapa, karena mereka juga pakai jubah, ya, bukan pakai baju. Pakai jubah, terus warnanya juga warna pertapa. Oleh sebab itu, Sally juga adalah pertapa. Ya. Makanya mereka waktu ambil sila gimana bilangnya? Dasa, pabaja, silang. Ya. Pabaja itu adalah untuk pertapa. Ya. Ada lagi? Lagu muda gimana? Nggak boleh juga kok. Nggak boleh ya. Bahkan kayak ada ya beberapa biku waktu baca itu agak dipanjang-panjangin ya. Misal ewang mesutan. Misalnya ya. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Bahkan yang dibaca apa? Sutta, yang dibaca Tipitaka. Tapi kalau cara bacanya sengaja ditarik, tarik begitu ya. Nah, itu nanti nadanya naik, turun ya. Nah, itu juga bahkan itu pun nggak boleh waktu umat menjalankan uposatha sila ya. Apalagi yang ya lagu-lagu Buddhis ya. Sering-sering itu kadang-kadang di hari upacara besar apa ya di sana Waisak kan ada lagu-lagunya itu kan kebetulan itu ada uposatha ya kan. Ya sebelumnya nggak boleh. Oh, kalau misalnya kita dalam perjalanan ya terus terdengar lagu nggak apa-apa kok ya. Ya misalnya kita diundang teman ya apa misalnya makan malam gitu ya. Nah tapi kita atasila kan ya misalnya nggak makan malam. Nah kita pesan jus aja masih boleh kan ya. Nah, jadi waktu itu duduk di kafe misalnya kita nggak pesan tapi dia bunyi sendiri nggak apa-apa kok nggak melanggar sila. Kecuali kalau kita pesan, jangan lagu itulah yang agak sendu dikit. Nah, itu nggak boleh. Kan sekarang banyak di tempat itu kan ada upacara ya kan lagu misalnya lagu banyak kan Ya. lagu Buddha lah ya kan misalnya Buddha sarana kacang itu gimana? Ya, jadi kan kita nggak dengan sengaja play, ya kita nggak ngidupin, kita juga nggak pesan lagunya, ya karena kita sama aja kayak di perjalanan ya, misalnya kita naik bus ya, nah di bus ada orang nyalain lagu, nah kita juga suruh matiin mana etis ya, nah jadi kayak gitu nggak melanggar sila kok, ya. Nah kalau kita diundang misalnya ke wihara, tapi wihara orang kur gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu juga nggak melanggar sila ya. Bukan kita yang mau itu. Banti pakai bahasa. Misalnya kita ada kayak apa ya lagu kayak di apalagi di apa itu misalnya di Mahayana juga kan suka itu lagu itu ya nah iya apapun itu ya yang penting kita nggak ngeplay sendiri ya kita juga nggak pesen ya suruh dinyanyiin ya mau itu lagu Chinese mau itu bahasa Pali ya dan lain sebagainya kalau bentuknya lagu seperti itu nggak boleh ya. Nah bukannya Bante bilang lalu boleh ya. Nanti bilang Bante Nyanukang saya bilang boleh. Bukan ya. Cuma Bante bilang apa? Tidak melanggar sila. Satu yang lucu lagi yang mainkan lagu ini dia seorang Theravada juga ya tapi dia itu menyatakan boleh nggak apa-apa. Oh ya. Ya itu nanti Bante share dah ya. Kok ya, jadi sebetulnya nggak boleh ya dijelaskan di Tipitaka nggak boleh ya. Nah, juga
kau bisa ikutin penjelasan Bante di YouTube. Ya, ada waktu Bante jelasin sila ke-7. Ya. Ya. Iya. Ya, silakan Kak. Tambahannya berarti apakah termasuk seni lukis, seni pahat dan berbagai kerajinan tangan? Kita nggak melukis, ya, kita nggak memahat. Waktu itu ya. Nah, juga kita nggak pergi lihat hiburan ya. Nah, misalnya pameran lukisan. Kita nggak boleh menggambar juga. Nah, memang nggak dibilang jelas ya, nggak dibilang jelas. Cuma kalau biku nggak boleh. Ya, kalau biku gambar gitu, gambar Buddha juga sebetulnya nggak boleh. Kita kok masih tak gimana, Pak? Tuh kan nggak nyimak, Bante bilang apa? Biku. Nanti kalau jadi biku yang nggak bisa jadi arsitek loh. Yang kok Kari? Oh ya, ya udah kita tutup ya. Nanti kok ya di. Ya, seperti biasa kita tutup dengan pelimpahan jasa ya. Oke, semoga semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dari menjalankan moralitas, mendengar dhamma, pelayanan, berdana, meditasi, diskusi dhamma, ya. Semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada semua makhluk, kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada teman-teman yang sudah meninggal, dan kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua, ya, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semoga mereka semua bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, dan seperti yang sekarang sedang Anda semua lakukan, yaitu meredam kotoran batin, semoga bisa mensupport meditasinya, akhirnya merealisasi akhir dari penderitaan, yaitu terbebas dari samsara. Ya, marilah bersama-sama ya kita pelimpah jasa. Eta wata ca'am dehi samhatang punya sampada sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe satta anumodantu sabda sampati sidya idang menyati lamatu sukhita antunayo idang menyati lamatu sukhita antunayo idang menyati lamatu sukhita antunayo idang me punyang asawataya wahamatu idang me punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bhagang sabhasatanang bhajeni sabde me kama punya bhagang rakanatu juga dengan lebih banyak orang tahu tentang Dhamma, dengan kita menyebarkan Dhamma yang sejati, dengan kita sendiri latih ya menjalankan, mempraktekkan ajaran Buddha. Semoga ajaran Buddha berlangsung lama. Ya, ini adalah kontribusi setiap individu di sini terhadap Buddha Sasana. Ya, marilah kita bacakan Buddha Sasana Cirang Pitatu 3 kali ya. Buddha Sasana Cirang Pitatu, Buddha Sasana Cirang Pitatu,
Buddha sasanang ciranti hatu. Sadhu, sadhu.